Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti sehat kan? Ya, semoga saja kita selalu dalam kesehatan, imun yang tinggi, dan juga kita dapat memaksimalkan waktu senggang kita demi sebuah pembelajaran dan juga kebaikan. Kemarin kita sudah belajar tentang teks cerita sejarah ya. Sudah dijelaskan tentang pengertian, terus perbedaan teks sejarah dan juga novel sejarah, terus ada struktur, terus nilai, ciri kebahasaan dan lain sebagainya. Saat ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun teks sejarah. Baik, langsung kita mulai ya. Nah, apa sih manfaat kita untuk mempelajari langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah ini? Yang pasti manfaatnya adalah dalam rangka memudahkan kita untuk menyusun gitu, agar dalam penyusunan kita itu lebih efisien gitu, lebih mudah, lebih gampang. Nah, baik. Nah, kita langsung ya. Nah, ini di sini menurut Kosasih 2017 tentang menyusun teks atau menulis teks sejarah. Itu yang pertama adalah tentukan tema, kedua adalah buat kerangka sejarah, ketiga adalah cari literatur, keempat adalah kembangkan menjadi teks sejarah, yang kelima adalah cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun. Baik, yang pertama adalah menentukan tema. Nah, di sini dalam rangka menentukan tema pasti juga ada kaitannya tentang sejarah yang akan diangkat. Sejarah apa? Contoh, saya mengambil sejarah di Bondowoso, sejarah Gerbong Maut contoh. Nah, kita tuh dalam mengambil sejarah Gerbong Maut, dalam menulis teks cerita sejarah itu kita ambil temanya apa? Contoh, di sini ada beberapa contoh tema, ada beberapa ya. Di sini hanya contohnya. Ada percintaan, perjuangan, persahabatan, religius dan sebagainya. Contoh tema percintaan di dalam background sejarah Gerbong Maut. Contohnya saya mengambil tentang kisah percintaan antara tahanan dan juga istrinya yang ada di rumah gitu, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya tema. Selanjutnya adalah membuat kerangka sejarah. Jadi setelah kita menentukan tema dan juga sejarah mana yang ingin kita pakai, kita tuh tentukan kerangkanya. Kerangka ini bagaimana? Yaitu yang di sini ada kronologis, sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat dan rentetan peristiwa. Nah, itu kayak kayak kita runtutkan kronologinya. Kayak contoh pertama adalah pengenalan tokoh. Contoh nama tokohnya si Adit. Si Adit bekerja sebagai tukang besi contoh gitu. Terus kemudian bersama istrinya, terus tiba-tiba ia melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda yang itu menindas rakyat, akhirnya ditangkap, masuk penjara, akhirnya pindahkan ke Surabaya melalui Gerbong Maut dan sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu kayak rentetan gitu, urutan sesuai dengan kronologis yang ingin kita tulis. Ada mungkin di sini urutan tempat, contoh tempatnya di mana aja, contoh pertama tempatnya di rumah, terus kedua tempatnya di tempat kerja, terus tempat di penjara dan segala macam seperti itu. Mungkin lebih lengkapnya bisa lihat di buku paket yang sudah saya kirim minggu lalu, itu di halaman 79. Nah, baik. Selanjutnya nih adalah cari literatur. Nah, literatur ini maksudnya apa? Yaitu adalah sumber sejarah. Bisa jadi buku, bisa jadi wawancara, bisa jadi internet, atau media yang relevan yang lainnya. Media-media yang itu menampung atau memuat informasi yang valid tentang sejarah yang ingin kita cari. Selanjutnya adalah kembangkan menjadi teks sejarah. Nah,
Nah, setelah kita menentukan tema, kita menyusun kerangka, kita mencari literatur untuk menguatkan cerita sejarah agar sama konteksnya terhadap sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, kita mulai kembangkan gitu. Kita mulai tulis sesuai dengan imajinasi kita seperti itu. Nah, kayak contoh sudah saya buat kerangka tentang Gerbong Maut ini, Kisah Cinta di Gerbong Maut, kisah cinta tentang seorang pandai besi di zaman dulu yang era Gerbong Maut. Nah, setelah diurutkan, setelah saya cari sumber-sumbernya, hal-hal yang sama dengan kejadian lalu, setelah itu saya tulis gitu, dengan mungkin bahasa yang baik, diksi yang bagus, terus juga pengemasan konflik yang bagus dan lain sebagainya. Nah, setelah itu adalah tahap kelima, yaitu cermati kembali teks cerita sejarah yang sudah disusun. Nah, hal ini untuk apa? Ya, dalam kita membuat suatu karya tulis ataupun sastra yang terkhusus ini cerita sejarah, itu kita perlu selalu mereview ulang gitu, membaca ulang, entah itu dari segi struktur ataupun isi ataupun kaidah tokoh segala macam. Nah, kita cermati ulang gitu, kita koreksi ulang apakah ini sesuai ataukah apakah ini dapat dikembangkan lagi atau bagaimana. Nah, itu agar karya kita lebih disempurnakan, lebih sempurna lah menurut kita gitu. Nah, jadi seperti itu ya tahapan-tahapan kita atau langkah-langkah kita dalam membuat teks cerita sejarah. Baik. Nah, ini saya kasih tugas kepada kalian. Ini deadline-nya Senin 30 Agustus jam 23.59. Ini saya tugaskan kalian membuat teks cerita sejarah, yaitu ini kriterianya atau ketentuannya. Teks cerita sejarah berbentuk cerpen. Jadi ini cerita pendek ya. Nah, jadi pendek-pendek aja. Terus format tulisannya ini yang sudah saya tulis. Terus juga jumlah halaman minimal 3 lembar. Terus tema bebas asalkan pengalaman pribadi. Nah, jadi kalian menulis teks cerita sejarah sesuai dengan pengalaman pribadi kalian. Contohnya bagaimana? Contohnya saat kalian masih SMA. Kalian menuliskan cerita kalian waktu masih SMA gitu. Nah, itu benar-benar terjadi seperti itu. Tapi tulisannya gaya penulisannya, terus juga formatnya itu seperti cerpen atau karya sastra gitu. Jadi mungkin ditambahi mungkin majas-majas atau diksi-diksi yang puitis dan sebagainya dalam menulis cerpen, terserah. Nah, itu. Terus kerjakan tugasnya ini file dokumen yang pasti diketik ya, usahakan dengan formatnya sudah dicantumkan, dikirim ke Google Classroom. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada boleh japri ke saya, tidak apa-apa. Kan kalian tahu udah nomor saya terkait materi ini. Barangkali kalian tidak ngerti, boleh chat saya. Insya Allah saya bantu semampu saya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, jaga imun, dan sukses selalu.